Tolong yang lainnya aktifin kameranya. Oke. Oke, makasih. Oke, makasih yang udah mau mengaktifin kameranya. Oke, mungkin ada beberapa, yang baru join ya. Jadi, perkenalkan aku Ayuni sebagai moderator hari ini dan di sini aku bersama Kakak Felina sebagai tutor hari ini. Eee, apa kabar Kakak Felina? 大家好，大家晚安。Halo Dajaha, Kak semuanya, selamat malam. eee, mungkin Kakak Ini Felina ada bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh, Kenapa, Kak? baik-baik. Oke, perkenalkan nama saya Felina. Saya ada tutor Mandarin untuk pertemuan ini dan juga mungkin pertemuan satu lagi ya, Kak Ayu ya. Iya, pertemuan satu lagi. Oke. Oke, Oke, mungkin jadi oke. lanjut aja Kak Ayu. Oke, mungkin segitu dulu ya perkenalan kita. Jadi tanpa nunggu-nunggu lama lagi, sekarang aku serahkan buat Kakak Firina untuk membawakan materinya. Silakan Kakak. Oke, teman-teman semua, karena ini sudah pertemuan kedua dan kemarin itu kita udah pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama itu aku jelasin sedikit ya. Kita udah bahas beberapa kosakata. Nah, untuk di pertemuan kedua kali ini kita akan masuk langsung ke materi conversation-nya. Nah, materi yang conversation yang akan aku bawakan ini temanya masih tentang introduction. Bagi teman-teman yang ada bingung atau mungkin mau tanya bisa langsung tanya aja ya. Terima kasih. Xie. Sebentar ya, saya share screen dulu. Halo, apakah sudah kelihatan? Udah Kak, udah. Oke, Yang lainnya? Sudah Kak. harusnya udah ya. Oke, nah untuk di pertemuan kali ini kita benar-benar bahas full materi nggak apa-apa ya. Jangan jangan ngantuk ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian mau nanya, kalian bisa pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu kalian panggil panggil saya tuh bisa lao shi. Lao shi itu artinya guru. Nah, lao shi, wo xiang wen gitu. Artinya, guru, saya mau bertanya. Begitu ya teman-teman. Kira-kira paham nggak ya? Halo? Paham nggak? Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya. Yang nomor satu. 这是我的朋友 Alan. Nah, di kalimat ini, 这是 itu artinya ini. 我的, 我 itu artinya saya. 朋友 itu artinya teman. Nah, kalau misalnya digabungkan, itu artinya ini adalah teman saya, Alan. Penggunaannya seperti itu. Kalau misalnya yang kemarin belum belajar vocabulary. Nah, kita kira-kira gimana kalau misalnya saya baca, terus habis itu kalian ikutin supaya bisa bacanya juga gimana? Boleh Kak. Boleh, boleh. Oke, kita baca dari nomor satu ya teman-teman. 开始，这是我的朋友 Alan。Ayo yang lainnya ikutin yuk. Yuk, gak apa, salah juga nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar, teman-teman.
Jayo. Coba. Coba Kak Felina bisa diulangi? Oh, tadi suara saya putus-putus ya? Iya, coba diulangi. Oh, oke. 这是我的朋友阿兰。这是我的朋友 Alan. Oke, kita lanjut. Ya, sudah benar kok teman-teman. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian masih kurang pede. Sebenarnya kalau kurang pede itu malah bikin kita merasa kayak, aku nggak akan bisa gitu. Justru kita tuh harus pede gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa untuk salah, karena kita kan juga masih belajar. Oke, jayo. Oke, yang kedua. 你好，阿兰，我是 France。你好，阿兰，我是冉。呀，很高兴认识你。很高兴认识你。也，OK，也很高兴认识你。也很高兴认识你。你们以前见过吗？teman-teman, suara saya jelas nggak ya? Soalnya di sini lagi hujan badai sama suara saya tuh jadi apa ya? Sinyalnya agak keputus-putus gitu. Kalau misalnya kurang jelas bisa bilang aja ya. Xie. Oke, udah jelas kok, Kak. Oke. Mungkin yang itu diulang lagi ya, Kak? Oke. Karena ini agak panjang, aku jeda aja ya. Jadi, Niman. Yang lainnya, ayo ikutin. Ayo, nggak apa-apa, saya aja nggak apa-apa. Niman. Ijen. Oke, teman-teman, sebelumnya sebelum kita lanjut, aku mau nanya dulu, kira-kira teman-teman kebingungan nggak ya? Di sini rata-rata belum pernah belajar Mandarin ya? Atau kita mau ngulang dari vocab aja, atau gimana? Soalnya biar kita sama-sama mudah gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa ini agak sulit, kita bisa belajar per vocabnya aja dulu, gimana? Yang lainnya kalau masih bingung, silakan ya coba. Ini rata-rata yang join ini bukan yang dari kemarin ya, Kak Ayu? Aku dari kemarin, Kak. Oke, Kak. Sinyalnya putus-putus. Oke, Kak. Oke deh. Tapi kira-kira paham nggak ya ini yang aku ini, atau kita mau per kalimat atau mau dipecah-pecah aja? Jadi misalnya kita belajar kayak 这是 itu artinya ini, mau dipecah-pecah kayak gitu atau gimana? Kayaknya dipecah-pecah dulu. Oke, biar lebih gampang ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, langsung ditanyain aja ya, jangan malu-malu ya teman-teman. Iya, Kak. Oke. Nanti materinya aku akan share di grup ya. Kalau misalnya kalian mau catat-catat juga nggak apa-apa, karena ini emang perlu dicatat sih. Kalau misalnya kalian mau cepet, biar lebih gampang belajarnya. Oke, jadi tadi kan kita udah baca. Nah, di Mandarin itu, kalau huruf Mandarin itu namanya Hanzi. Jadi dia tulisan huruf. Nah, itu ada aturan cara tulisnya. Tapi kalau di kelas conversation ini, aku nggak akan ajarin kalian untuk cara tulisnya. Lebih ke cara ngomong dan artinya. Begitu ya, teman-teman. Oke, jadi 这是 itu artinya ini. Dan dia itu lebih ke
dia bisa ke kata benda dan dia juga bisa menunjuk ke orang. Gitu sih kalau di Mandarin. Kalau di Inggris kan berbeda ya. Kalau kayak it itu kan benda gitu, tapi kalau he, she, it itu kan lebih ke orang. Nah, kalau wo itu artinya saya. Itu artinya kata bantu yang di tengah itu, 这是我的. Kata bantu biasa tuh dia menunjukkan kepemilikan. Misalnya 我的书 itu artinya buku saya. 这是我的朋友 ini artinya ini adalah teman saya. Begitu. Dia lebih menunjukkan kata bantu untuk kepemilikan. Begitu ya teman-teman. Kalau 朋友 itu artinya teman. Kalau misalnya kalian nanya, kalau misalnya teman sekolah itu apa ya? Nah, kalau teman sekolah itu 同学 gitu. Jadi kalau 朋友 itu lebih ke teman ya. Dia ada spesifikasinya mau itu teman sekolah atau teman kantor gitu. Gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke nomor 2. Ni hao. Ni hao itu kalian udah pada tahu kan ya ni hao itu artinya apa? Ada yang tahu nggak artinya? Mungkin teman-teman boleh jawab biar kita ada interaksi biar nggak ngantuk ya teman-teman. Halo Kak, ni halo. Ya, benar sekali. Nah, ni hao itu artinya halo. Oke, kalau wo itu artinya saya, shi itu artinya adalah. Jadi shi itu bisa dipakai untuk misalnya, jadi kita kayak misalnya sebutin nama atau mungkin bukan nama gitu juga bisa pakai shi. Jadi kalau Mandarin itu lebih luas gitu artinya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Atau penjelasan saya kurang jelas? Boleh dicatat ya, teman-teman? Mungkin materinya bisa kalian foto. Untuk materinya nanti saya share ke Ayu. Tapi untuk kayak catatan misalnya kayak artinya apa-apa untuk terperincinya bisa dicatat sendiri ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Iya, kalau mau bertanya boleh banget teman-teman. Karena takutnya teman-teman nggak jelas, nanti takutnya sampai ke belakang jadi tambah nggak jelas gitu. Mending kita dari awal aja gitu ya teman-teman. Kira-kira udah lumayan nggak ya? Atau susah dimengerti? Sejauh ini bisa sih Kak. Oke, xie. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu huruf pertama itu hen. Hen itu artinya sangat. Misalnya hen hao itu artinya sangat baik. Dan dia itu bisa dipakai misalnya sangat cantik ya. Itu bisa hen piaoliang. Nah, kayak gitu dia bisa dipakai untuk semuanya. Kaosing. Kaosing itu dia bahasa Indonesia itu senang. Jadi, hen kaosing itu artinya sangat senang. Renshi. Renshi itu artinya kenal. Bisa artinya kenal, bisa artinya bertemu denganmu gitu. Tapi untuk penggunaannya biasanya seringnya dia kenal gitu. Misalnya, kamu kenal dia nggak? Gitu, kayak itu kita bisa pakai kata 认识. Ni itu artinya kamu. Kamu atau Anda, kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Y. Y itu artinya juga. Kalau kalian lihat nomor 3 sama nomor 4, itu sama kan? Cuman bedanya ada huruf depannya aja. Nah, Y itu artinya juga. Jadi ketika temennya, misalnya ada orang bilang ke kita, dan kau sing renshi ni. Nah, kita bisa juga jawab, 我也很高兴认识你. Artinya, aku juga senang mengenalmu. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5.
Nimen. Nimen itu artinya kalian. Nah, kalau misalnya ni itu kan artinya kamu. Ketika ditambahin men, itu artinya menjadi kalian. Kalau wo itu kan artinya saya. Ada yang tahu nggak kalau misalnya woman itu artinya apa? Boleh coba jawab teman-teman? Kita. Kami. Iya, iya benar Kak. Tadi yang jawab woman itu artinya kita. Oke. Oke, kita lanjut ke kata berikutnya ya. Ijen. Ijen itu sebenarnya artinya dulu. Nah, itu kan kata katanya di situ kan have you two met each other, artinya kalian tuh udah pernah ketemu belum sebelumnya. Jadi ijen itu kalau diartikan ya dia tuh artinya dulu. Kalau jenko itu artinya pernah ini kayak bertemu begitu. Kalau ma itu tuh artinya dia tuh lebih ke kata tanya. Kayak misalnya, iya kah? Kayak gitu. Pernahkah? Dia lebih ke kata tanya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke. Meyo. Meyo itu artinya, dia bisa artinya tuh tidak ada kalau di Indonesiakan. Woman itu artinya kita, tadi yang udah dijawab. Meyo itu artinya bisa tidak ada. Jadi tergantung konteksnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya teman-teman. Nih Chung. Nih itu artinya tadi kamu. Chung nalai. Itu artinya kamu dari mana gitu. Where are you come from kalau di Inggrisnya. Nah, kalau misalnya ini selain kan dia dijawab tuh yang di nomor 8. Wo Chung Jia Jia Natalai. Itu kita juga bisa jawab kalau kata lainnya Chong itu kita bisa jawab Wo Lai Zi. Kalau yang di pertemuan 1 ada yang masih ingat nggak yang aku sampaikan? Saya berasal dari mana? Misalnya Wo Lai Zi Malang, Wo Lai Zi Semarang. Nah, itu kita juga bisa pakai Chong. Jadi dua kata ini bisa dipakai. Ada yang tahu nggak kalau bahasa Mandarinnya Indonesia itu apa? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu? Yini atau Yindi ya Kak? Setahu aku itu deh. Indonesia, Kak. Ada yang tahu? Terima kasih, Sisi ya Kak, sudah membantu menjawab. Ada yang tahu bahasa Mandarinnya negara lain nggak? Misalnya kayak Singapura, gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau kalian tahu, silakan dibilang ya. Oke, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa kok Kalau teman-teman. nggak tahu juga nggak Santai apa-apa. aja. Oke, kalau yang di negara, misalnya nih di Singapura, Singapura itu punya nama Mandarin.
Sebenarnya sih kalau nama Mandarin dari negara itu nggak jauh beda dari nama aslinya. Misalnya Indonesia, Indonesia kayak gitu. Kalau Singapura itu bahasa Mandarinnya Sincapo. Ya, gitu kan dia nggak terlalu beda jauh gitu. Ada yang tahu nggak bahasa Mandarinnya tempe? Saya kak tempe itu kan dia dari Indonesia kan. Dan aslinya tempe itu nggak ada nama Mandarinnya. Tapi baru-baru ini, enggak baru-baru ini juga sih, aku kayak menemukan ternyata tempe itu ada bahasa Mandarinnya. Dan ketika kita bilang bahasa Mandarin ini, mereka langsung, oh tempe, mereka langsung mengerti. Nah, kalau di bahasa Mandarinnya tempe itu tianpei. Kalau kalian ikut yang pertemuan satu kemarin kan aku ada rekomendasiin aplikasi Playko kan. Nah, kalian tuh bisa cari-cari di situ. Misalnya kalian ketik aja kayak tianpei nanti ketemu ketemu tempe begitu. Tapi sayangnya Playko itu dia cuma bisa Inggris dan Mandarin. Tapi dia lebih akurat kok teman-teman daripada Google Translate karena kadang Google Translate itu dia agak ngacak sedikit kan. Tapi kalau Playko ini dia lebih akurat dictionary-nya. Gitu teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Jianada, 那个城市. 城市 itu artinya kota. Kota city, town, begitu ya teman-teman. Naka itu sebenarnya dia tuh lebih ke apa ya? Di mana gitu loh? Di kota mana gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Toronto. Nah, itu kan kayak dia kan bilang ada nama di kota Toronto. Nah, ketika kita lihat bahasa Mandarin itu pasti nggak jauh beda dari kata aslinya, begitu ya. 加拿大最大的城市，你呢，France? Teman-teman ada yang tahu nggak Nina itu artinya apa? Atau penggunaannya begitu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Mungkin yang dari ikut pertemuan satu boleh bantu menjawab. Kalau misalnya masih ingat. Halo teman-teman. Kalau nggak salah tuh kayak menanyakan balik, Kak. Kalau kamu, Iya, kamu bagaimana? Kalau kamu gitu deh, kalau nggak salah. iya bener banget Kak. Jadi ketika kita ditanya, kita bisa nanya balik. Kalau di Indonesia kan ya, misalnya kita nanya nih, kamu dari mana? Terus nanti dia jawab, aku dari Semarang. Kalau di Indonesia, kalau kamu, nah, kalau di Mandarin tuh Nina gitu. Jadi kita bukan jawabnya kayak diulang lagi pertanyaannya karena itu kayak apa ya, nggak praktis gitu loh teman-teman. Kira-kira paham kan ya? Jadi kalau misalnya kalian ditanya sama orang pakai bahasa Mandarin terus kalian mau nanya balik nih, kalian nggak perlu ucapin kalimat pertanyaan dengan lengkap kayak gitu. Kalian cuma tanya, kalian jawab terus kalian langsung tanya Nina kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11. Polin. Polin itu artinya Berlin. The Polin, 德国的首都. Capital City, 德国, itu artinya ibu kota. Oke. Oke, teman-teman, karena waktunya agak terbatas ya. Jadi aku akan jelasin yang sekiranya bakal lebih bermanfaat di kehidupan kita aja ya. Nah, ini nomor 12. 你你这么认识阿兰的
dia menanyakan bagaimana kamu bisa mengenal Alan. Kalau misalnya kita lihat nih kamu, semua itu bagaimana? Kalau Jemayang itu bagaimana? Itu juga artinya bagaimana. Kalau 认识 itu kayak tadi artinya kok bisa kenal, kenal gitu ya. Terus nomor 13. Ini dia jawabannya ya. 他是我的大学的朋友. Teman-teman tahu nggak 大学 itu artinya apa? Halo teman-teman. Halo. Mungkin Kak Afilian bisa jelaskan langsung? Oh iya boleh. Jadi 大学 itu artinya universitas. Jadi misalnya kalau aku kan dari Universitas Mercu Buana. Nah, kalau misalnya Mercu Buana itu kan nama ya. Kalau di Indonesia kan Universitas Mercu Buana. Tapi kalau misalnya di bahasa Mandarin itu universitasnya di belakang. Berbedanya begitu sama Indonesia. Jadi kalau misalnya aku bilang universitasku tuh Mercu Buana Tashwe gitu ya. Kalau sekolah ada yang tahu nggak bahasa Mandarinnya apa? Oke, kalau sekolah itu bahasa Mandarinnya shui, shui xiao. Kalau dia kan bilang ta shi. Nah, kalau ta itu teman-teman tahu nggak artinya apa? Karena di kita udah bahas nih ada wo, ada ni, ada ta. Nah, ada yang bisa bantu jawab nggak? Ta itu artinya apa? Yang di nomor 13. Kita Ayo Halo yang teman, lainnya. kita Kak, boleh gimana? kita Oke teman-teman, jadi ta itu artinya dia. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya nih, Kak, apa bedanya kalau di Inggris itu kan ada he, ada she. Nah, itu kalau misalnya he itu kan dia, tapi itu lebih ke laki-laki. Kalau she itu kan lebih ke perempuan. Nah, kalau di Mandarin itu sebenarnya sama-sama ta. Yang berbeda adalah penulisannya. Nih, aku zoom ya. Itu kan di huruf Mandarin tuh depannya. Nah, kalau misalnya ta untuk laki-laki dan ta untuk perempuan itu cara bacanya sama. Cuman dia beda di hurufnya aja. Begitu ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya nih nomor 13, ta shi. Nah, shi itu kan tadi udah aku jelasin kan artinya adalah 我的大学的朋友. Artinya dia adalah teman kampusku kalau di bahasa Indonesia ini ya. Oke, aku langsung skip aja ya. Nah, ini teman-teman. Ini kata-kata kosakata yang sekiranya bisa berguna banget buat teman-teman untuk pelajari atau mungkin bisa banget kalau misalnya dihafal itu bagus banget. Ini bisa jadi kayak panduan begitu ya teman-teman. Misalnya 我叫 itu artinya jadi misalnya kalian tanya nih. Nah, kalian jawabnya ini kayak gitu. Tapi kalau di sini ada nggak yang punya nama Mandarin sebelumnya? Aku mau nanya. Nggak ada, Kak.
Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau orang Chinese yang dari kayak Cina, dari kayak gitu, mereka itu punya nama yang berbeda dengan kita. Kalau kita itu kan, misalnya namaku Helena Kuswanto, itu kayak nama keluarganya Kuswanto itu. Kalau mereka itu nama keluarganya di depan. Jadi kayak misalnya ini kalian udah kelihatan kan? Nih, yang last name, Singh. Biasa kalau misalnya mereka memperkenalkan diri, misalnya namaku itu Lin Xiaofei. Jadi aku memperkenalkannya bukan Wo Chiao Lin Xiaofei, bukan begitu. Kalau misalnya punya nama Mandarin, jadi mengucapkannya begini, Wo Xing Lin Chiao Xiaofei, begitu. Jadi kita bilang kalau jadi itu tadi artinya margaku Lin bisa dipanggil Xiaofei, begitu ya. Jadi kita sebutin nama keluarga dulu, dan itu bahasa Indonesia marga. Lalu kita baru sebutin nama kita, begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya sama teman pakai bahasa Mandarin, ini lihat itu di yang terakhir, 你叫什么名字? Nah, itu artinya dia nanyain, namamu siapa? Gitu. Kalian sebenarnya itu fleksibel sih. Kalian bisa jawab langsung nama misalnya 我叫 Felina atau 我的名字是 Felina, kayak gitu. Saya lebih bebas sih, yang penting konteksnya tetap kalian sebutin nama gitu ya. Jangan sampai kalian malah sebutinnya alamat rumah kalian gitu ya. Kalian tahu nggak bahasa Mandarinnya tidak tahu? Menyo. Kalau Meyo itu artinya tidak ada. Atau artinya tidak. Jadi kalau misalnya kalian ditanya gitu, terus kalian nggak tahu nih jawabannya. Ini Kak, wo puci tau. Betul. Betul banget itu, Kak. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya sesuatu, misalnya kalian ditanya nih pakai bahasa Mandarin atau bahasa apa gitu kan. Terus kalian bingung jawabnya apa ketika kalian lagi di Taiwan atau mungkin di Cina gitu, kalian bisa boleh jawab, "Ah, mau tahu," kayak gitu. Nanti orangnya bakal tahu, oh dia nggak tahu gitu. Ya udah nggak ditanya lagi gitu. Kalau misalnya hmm, kei itu artinya boleh. Kelima, boleh nggak? Kayak gitu. Lebih ke kata situ ya, teman-teman. Untuk kayak penggunaannya tuh, biasa kalau misalnya kalian ada amatin gitu ya, misalnya, kalau aku kan dulu pernah nih ke Taiwan untuk study tour. Terus ada orang tua tuh bilang ke anaknya tuh lagi, apa ya, oh ya, anaknya itu masukin mainannya tuh ke dalam mulutnya. Terus orang tuanya langsung teriak, 不可以, 不可以, itu artinya nggak boleh. Begitu ya teman-teman. Tapi itu kei itu juga boleh jadi kayak kayak kata tanya gitu, untuk menanyakan boleh nggak kei ma, kayak gitu. Kayak kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Buat yang lainnya, kalau masih bingung, silakan bertanya. Nggak usah malu-malu. Halo, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke. Oke. Oh ya, ini teman-teman ada tambahan untuk untuk memperluas vocab kalian aja sih. Nah, ini ada action movie, drama, komedi. Ini cuman untuk pengetahuan aja sih teman-teman, sebenarnya aku cuman tambahin dikit aja supaya
kalian jadi mengerti lah ya. Oke. Kira-kira sebelumnya aku mau nanya dulu nih, bagi teman-teman ini terlalu sulit nggak ya? Atau kita mau belajar yang lebih dipermudah lagi di pertemuan berikutnya? Atau bagaimana? Apakah ini terlalu sulit? Kalau aku sendiri sih Kak, kan baru pertama kali nih belajar Mandarinnya. Jadi kayaknya untuk membacanya aja masih agak susah sih Kak sebenarnya. Cuman kalau untuk dihafal kosakata kayak gini sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa diajarkan cara pronounce-nya kayak mana sih Kak? Boleh Kak? Untuk Oh, pertemuan selanjutnya. oh kakak berarti baru ikut pertemuan 2 ini ya kak? Iya, kemarin belum lagi ada halangan juga buat ikut gitu. Oke. Maaf ya teman-teman. Oke, makasih Kak. Oke. Kemarin PPT yang kemarin masih ada kak ya? Sebentar ya. Kakak ada lihat di PPT yang kemarin nggak ya? Yang mana ya? Bentar, saya stop share screen dulu ya. Kemarin tuh di Mandarin kelas itu saya ada share PPT tentang cara bacanya. Dan juga beberapa vocab serta ada latihannya juga supaya kita bisa lebih gampang untuk belajarnya. Oke Kak, mungkin nanti bisa saya baca lagi yang pertemuan sebelumnya. Kalau yang lain gimana? Kesulitan nggak ya? Lumayan Kak, bisa dimengerti kok. Oke. Teman-teman yakin nih nggak ada yang mau nanya? Boleh banget loh kalau misalnya kalian ada kayak pengalaman, misalnya udah pernah ke Taiwan gitu, atau mungkin ke Cina, terus kalian kayak, apa ya, sulit itu loh untuk, apa namanya, berkomunikasi dengan mereka, atau gimana, ada nggak teman-teman kira-kira yang punya pengalaman gitu, atau mau sharing? Boleh banget. Kak Felina, itu materinya untuk hari ini udah selesai. Iya Kak, sampai segitu dulu. Oke, buat yang lainnya kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau enggak juga tolong bilang udah mengerti ya. Oke Kak. Baik, Kak. Oke, ini teman-teman udah kelihatan belum ya? Ini materi yang kemarin. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Nah, ini Kak, yang kemarin itu ada diajarkan 4 nada dalam Mandarin. Kalau aku jelasin secara singkat aja ya Kak, biar lebih paham. Nah, yang Oke, pertama siap itu Kak. nada 1. Oke. Jadi kita anggap aja ini hurufnya A ya Kak. Jadi pertama tuh nada 1 tuh kayak gini. A. Nada 2 tuh kayak orang nanya. A. Kalau misalnya nada 3 itu kayak A. Terus nada 4 itu kayak orang nolak gitu. A. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Mandarin itu kenapa nadanya beda-beda? Kalau misalnya kalian itu salah baca nada, itu artinya bisa sangat berbeda. Misalnya, apa ya? Oh ini, aku ada contohnya nih. Dadah. Itu misalnya kita mau sebut mama kita. Mama. Tapi kalau misalnya kita panggilnya ma gitu. Atau mungkin ma, itu malah kita jadi manggil kuda, bukan manggil mama kita. Gitu ya teman-teman. Mungkin kakak yang tadi mau coba dulu kak, Oke, yang untuk mana Kak? Yang bacanya. ini, Ma. Kayak gitu ya Yang Kak? ma. Oke. Iya, coba yang ada 1 dulu kak. Ma. Ma, ma. Kalau Dipanjangin dulu nggak apa-apa kalau kak, supaya mau biar madanya gampang. panjang gitu. Ma. Ini yang nada Ma. kedua. Coba nada ketiga kak. Ma.
itu lebih apa ya? Ma. Coba nada keempat, Kak. Ini lebih kayak ma gitu ya, Kak? Nada keempat itu dia kayak menolak kayak ma. Dia turun, Kak, mengikuti ininya. Oke, Apa ma. namanya? Iya, gitu ya, Kak. Ini yang kemarin itu ada latihan sedikit. Jadi dia tuh ini kalau se itu artinya 4. Shi itu artinya adalah se 4. Jadi kita tuh di sini latihan supaya kita tuh lidah kita tuh lebih beradaptasi dengan apa namanya? Pronounce dan cara pengucapan pelafalan Mandarin. Jadi kalau ini kita sampai ke 10 aja ya, Kak. Misalnya se shi se, shi shi shi. Kayak gitu misalnya. Sebenarnya ini tuh memang agak menyakitkan lidah, tapi ini salah satu bentuk latihan kita begitu. Oke. Kakak mau coba nggak? Nggak usah cepet juga nggak apa-apa, Kak. Santai aja. Oke, yang pertama ya, Kak. Iya. Se. Gitu ya. Salah, Kak? Salah, Kak. Karena tadi Kakak udah benar yang pertama, se. Tapi yang kedua Kakak masih di nada 2, shi. Padahal di sini nadanya 4 semua. Jadi, se, shi, se. Se, she, she. She, she, she. Gak apa, Kak. Salah juga gak apa-apa. Jadi, pertama, jadi kadang tuh kita tuh kalau misalnya untuk satu huruf aja, misalnya se, itu kita bisa benar. Tapi kalau misalnya kita gabungin, itu kemungkinan salah kita tuh bakal lebih besar. Gitu sih, Kak. Sebelumnya, Kakak belum pernah sama sekali ya belajar Mandarin? Belum pernah, baru kali ini, Kak. Iya, gak apa-apa, Kak. Pelan-pelan aja. Lanjut yang kedua, Kak. Yang shi, shi, shi. She, she, she. Ya, kayak gitu. Benar sekali, Kak. Mungkin kalau misalnya Kakak mau latihan-latihan itu bisa dibuka lagi, Kak, PPT-nya yang ini. Oke, nanti saya buka lagi, Kak. Nah, ini aplikasi rekomendasi ya, Kak, untuk belajarnya. Jadi, Pleco itu dictionary bahasa Mandarin. Di situ lengkap banget. Kalau Google Translate itu kan kemungkinan kita bisa sesat tuh untuk translate-nya. Tapi kalau di Pleco ini pasti benar. Oke. Ini kosakata yang kemarin ya, Kak. Udah sedikit. Kemarin udah dipelajari sih. Oke, Kak. Nanti saya baca lagi. Oke. Segitu dulu. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin kurang paham dengan materinya? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, baik semuanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Kalau ada yang mau menanggapi juga boleh. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada mau nanya di grup kita, itu boleh banget ya, teman-teman. Nanti aku pasti bakal jawab pertanyaan kalian. Atau mungkin kalian mau PC aku untuk nanya, misalnya, Kak, aku ada tugas bahasa Mandarin nih, Kak. Kira-kira boleh nggak dikoreksi nih? Aku salahnya di mana? Gitu, itu boleh banget ya, teman-teman. Aku dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian dan juga membenarkan kalau misalnya kayak ada yang salah. Gitu ya, teman-teman. Oh ya, untuk tugasnya yang pertemuan pertama, teman-teman yang baru gabung di pertemuan kedua ini boleh banget untuk kerjain tugasnya yang bikin percakapan 6 baris. Nanti kalau udah, kalian boleh share di grup, nanti aku benerin. Atau mungkin kalian, kalau misalnya kalian masih malu nih, kalian boleh banget tuh PC aku. Misalnya, pagi Kak, saya mau nanya, ini tugas saya udah bener belum ya? Nanti aku bakal jawab kok, tenang aja teman-teman. Gimana teman-teman? Atau mungkin kalian mau nanya, Kak, gimana sih Kak tipsnya supaya belajar Mandarin itu bisa lebih seru untuk conversation-nya, gitu juga boleh banget teman-teman. Kalau biar lebih seru itu, biasanya kalau orang-orang itu misalnya suka drama gitu ya, kita belajarnya dari nonton film. Kalau kemarin di pertemuan 1 itu kan ada
ada satu kakak yang suka nonton Jackie Chan, makanya dia jadi mengerti tuh dikit-dikit tentang Mandarin. Oh, ternyata kayak gini ya, gitu. Atau mungkin ada motivasi dari teman-teman belajar Mandarin karena mau kuliah di Taiwan atau di Cina mungkin. Enggak sih Kak, karena lingkungan kerjanya kayaknya banyak dari Chinese juga gitu. Jadi pengen sedikit-sedikit juga tahu. Kayak gitu. Oh, begitu. Berarti di Beda lingkungan Hokkien kakak sama itu, Mandarin apa ya Kak? oh kalau Hokkien itu kayak gini Kak. Bedanya bahasa Jawa dan Sunda dengan bahasa Indonesia, seperti itu Kak. Jadi Hokkien atau Ke atau Teochew itu mereka tuh bahasa daerah. Begitu. Kalau bahasa Mandarin itu dia lebih ya seperti bahasa bahasa Mandarin pada umumnya begitu Kak. Kalau Hokkien, Teochew dan Ke itu mereka nggak ada aksara khusus Kak. Mereka itu lebih kayak bahasa sehari-hari dan itu bahasanya diturunkan dari orang tua. Dan bahasa-bahasa seperti itu biasanya tidak jauh beda daripada bahasa Mandarin. Kalau nggak salah ya, misalnya tangga itu low T. Lah mereka tuh nyebutnya apa ya? Eh, Kayaknya nyebutnya tuh loti, loti gitu loh. Jadi mereka cuman beda tipis aja gitu dari bahasa Mandarin. Gitu. Kalau bahasa Hokkien, Ke, dan Teochew itu sebenarnya kalau saya sendiri tuh pribadi kurang paham. Karena Karena dari kecil itu dibesarnya di lingkungan orang-orang yang berbahasa Jawa, berbahasa Kromo begitu. Jadi mungkin saya tuh lebih mengerti tentang aksara Jawa, bahasa Jawa dan bahasa Krama begitu teman. Begitu ya. Kalau bahasa Mandarin itu juga sebenarnya tertarik belajar itu karena waktu itu punya cita-cita mau kuliah di Taiwan, tapi karena terkendala nggak karena terkendala itu cukup jauh dan nggak disetujui orang tua. Jadi akhirnya nggak jadi, tapi udah sempat belajar intensif selama 1 bulan begitu. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, segitu dulu ya teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ayu. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita sebelum mengakhiri kita fotoan dulu. Buat kalian tolong aktifin kameranya dulu ya sebentar aja buat fotoan. Aku minta tolong buat aktifin kameranya. Oke, makasih. Oke. Kakak Istiqamah sama Destiana sama Kak Siti bisa buat aktifin kameranya atau enggak? Cuma sebentar aja. Oke, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah mau join hari ini. Mungkin nanti kita ada pertemuan lagi ya, Kak Felina? Ya, untuk yang terakhir kalinya. Itu sebenarnya untuk post-test atau materi lagi ya, Kak Ayu? Itu kayaknya materi deh, Kak. Oke, baik. Nanti aku tanyain lagi. Oke. Makasih semuanya yang udah mau join. Terima kasih. Sisi Taja. Taja Wan An. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Sisi. Sisi.